Kamu pengen bangun brand clothing. Sekarang udah mulai jualan kaos, crew neck, hoodie, atau bahkan sudah merambah kayak tote bag atau tas-tas atau produk-produk yang lain. Tapi kamu merasa makin lama kok kayak nggak berkembang ya? Atau malah bingung? Baru mulai tapi takut gagal karena lihat banyak brand lain yang tutup. Tenang teman-teman, kamu nggak sendiri. Faktanya, lebih dari 50% bisnis di Indonesia, termasuk bisnis fashion, itu gagal di 5 tahun pertama. Nah, pertanyaannya, kenapa bisa seperti itu? So, mari kita bahas. Hello good people, balik lagi sama gue Ganjar kayak Paper Clouds. Oke teman-teman, gimana kabarnya? Semoga kita selalu diberikan kesehatan dan kelancaran rezeki. Amin. Oke, jadi untuk flashback sedikit di tahun berapa ya? Mungkin 3 atau 4 tahun yang lalu itu aku sempat pernah research yang dimana di Indonesia dalam 1 bulan itu ada 500 sampai 700 brand baru yang bermunculan atau yang lahir di Indonesia. Tapi dari ratusan brand tersebut yang bisa survive untuk bisa bertahan ya dalam kurun waktu anggaplah 3 sampai 5 tahun itu nggak sampai 100 brand. Nah, kenapa bisa seperti itu? Ya sebenarnya banyak faktor teman-teman. Kalau misalnya kita ngomongin Indonesia ya, di negara ini dengan penduduk usia produktif terbanyak di Asia Tenggara, kita lagi ada di masa yang dimana banyak orang bilang itu kita lagi dapat gift, yaitu bonus demografi, dimana anak-anak muda mendominasi struktur penduduk, menguasai sektor-sektor yang 5-10 tahun mendatang akan krusial. Nah, secara teori ini bisa dibilang peluang emas buat bisnis apapun, terutama bisnis fashion atau clothingan. Kenapa? Karena anak muda itu bisa dibilang konsumtif teman-teman, suka tampil beda dan sering ganti-ganti style gitu ya, ganti-ganti gaya. Fashion buat mereka bukan cuma soal pakaian doang, tapi bisa juga menjadi simbol atau identiti dan ekspresi diri mereka. Nah, logikanya kalau misalnya dari yang aku udah jabarin tadi, bisnis clothing itu kan seharusnya bisa tumbuh besar di Indonesia. Target pasarnya luas, gaya hidupnya bisa dibilang dinamis, dan peluang brand lokal buat naik daun itu sekarang bisa dibilang change-nya lebih gampang. Dipermudah lah, apalagi dengan adanya sosmed-sosmed yang bisa dibilang dikit-dikit FYP, dikit-dikit viral kayak gitu. Tapi anomalinya, kenapa tetap banyak brand fashion yang tutup, mandek, bahkan rugi? Nah, disinilah masalah sebenarnya dimulai. Kesalahan pertama banyak brand clothing adalah mikir produknya dulu, market belakangan. Vital banget. Contoh, aku suka sama desain ini, jadi aku cetak. Aku suka sama anime ini, jadi aku produksi. Aku suka sama font ini, jadi aku pakai untuk desainku. Nah, padahal pertanyaannya bukan kamu itu suka apa, tapi apakah pasar ini butuh produk itu atau butuh produkmu? Siapa target marketmu? Apakah desainmu itu nyambung dengan cara mereka berpakaian dan cara mereka mengekspresikan diri mereka? Masuk ke dunia clothing gara-gara lihat teman sukses jualan 1000 pieces. Oke teman-teman, hati-hati. Itu bisa jadi aku bilang FOMO ya, bukan dari niatan bisnis kalian yang kuat. FOMO itu kalau misalnya kalian nggak tahu adalah rasa pengen ikut-ikutan atau kita lagi ke hype sama sesuatu yang lagi rame atau yang lagi viral. Fashion itu bisa dibilang red ocean teman-teman, persaingannya itu ketat banget. Itu kita belum ngomongin sama price war juga ya. At least di bisnis fashion ini banyak brand besar dan brand kecil di red ocean ini ya. Kalau kita nggak punya diferensiasi atau pembeda, ya kita akan bisa tenggelam teman-teman. Atau kita nggak dilirik sama sekali sama market. Nah, diferensiasi itu apa aja mas contohnya? Mungkin kamu bisa mulai dengan brandmu ini membawa nilai apa sih? Value-nya apa yang kamu punya? Story-nya gimana? Kenapa orang harus beli brandmu atau orang harus beli produkmu? Bukan beli ke produk yang lain atau ke brand yang lain. Nah, itu pertanyaan yang harus dijawab sebelum kalian produksi.
banyak juga dari anak-anak muda ini tadi, mereka itu maunya itu langsung hasil yang kelihatan, hasil yang besar. At least kita ngomongin ribuan follower misalnya, ribuan pieces terjual, brandnya viral. Tapi mereka itu lupa gimana caranya membangun hal-hal yang penting dulu, fundamentalnya seperti apa. Contohnya kayak skill dan sistem dari bisnisnya itu. Nah, kebanyakan orang-orang yang mau terjun di sini itu mereka nggak ngerti dasar-dasar, at least basicnya ya. Kalau misalnya kita ngomongin clothingan, jenis bahan yang dipakai, jenis sablonnya seperti apa, nggak ngerti gimana caranya costing dan pricing harga, nggak ngerti bagaimana distribusi dan stok itu berjalan, cash flow-nya nggak tahu, nggak ada SOP untuk produksi atau CS atau packaging atau pengirimannya. At least aku bisa bilang bisnis clothing itu bukan cuma jualan kaos doang teman-teman, tapi kita itu bisnis di clothingan atau di bisnis fashion itu membangun brand, membangun persepsi, membangun sistem. Jadi ini aku udah sempat bahas ya di video sebelum ini ya, sebelum ini pas kalau nggak salah ya. Itu aku membahas tentang perbedaan antara pedagang dan pebisnis. Kalian bisa nonton di sana untuk lebih detailnya seperti apa. Kalau belum nonton, nih aku taruh linknya di atas sini atau di deskripsi ya. Kalian bisa nonton di situ. Oke, aku punya solusi untuk kalian yang mau terjun di bisnis clothing ya. Yang pertama, fokus pada masalah yang real gitu, yang nyata dan lebih spesifik atau niche-nya itu lebih enak atau lebih jelas gitu ya. Aku selalu bilang kita itu nggak bisa jualan ke semua orang teman-teman. Itu bisa dibilang jebakan yang umum untuk seorang pebisnis pemula. Pengen semua orang itu beli produk kita, padahal ya nggak ada yang mau beli gitu loh. Karena kita tidak punya arah mau dibawa kemana gitu. Karena tidak semua produk itu orang butuh, tidak semua orang itu suka. Jadi kita harus punya cara berpikir yang benar. Jadi kita bisa mulai merubah pikiran kita. Kita coba cari atau kita coba jawab pertanyaan seperti siapa sih orang yang benar-benar butuh atau suka banget sama produk kita. Contohnya bukan kaos untuk anak muda, tapi kita coba lebih spesifikasikan ke kaos untuk komunitas motor retro 98. Itu kan lebih deep lagi, lebih spesifik lagi gitu kan. Bukan jaket untuk cowok, tapi jaket techwear untuk anak-anak yang suka explore atau yang suka urban exploring. Itu mungkin dua contoh ya. Buat kalian yang masih bingung untuk aku tuh mau main di mana sih, niche-nya di mana sih? Itu coba kalian jawab di diri kalian sendiri, mau main di mana? Karena aku tadi bilang nggak bakal semua orang itu bisa kita ajak untuk beli produk kita. Nggak semua orang suka teman-teman. Banyak brand itu stuck karena semuanya itu dikerjain sendiri. Padahal bisnis itu nggak bisa tumbuh kalau semuanya tergantung sama satu orang doang. Jadi kalian bisa mulai untuk build system dari hal-hal yang kecil. Contohnya kalian bikin pakai Google Sheet gitu ya untuk kontrol stok kalian nih. SKU-nya apa? SKU itu kalau misalnya nggak tahu nama katalog kalian itu apa, kemudian size-nya yang tersedia atau yang masih ada itu apa aja untuk mengontrol stok kalian. Kalian bisa bikin SOP ketika kirim barang, kapan packaging, siapa yang handle resinya. Kalau misalnya kalian punya tim ya, atau kalian punya temen yang kalian ajak kerjasama, atau mungkin kalau misalnya duit kalian sekarang lagi ada gitu ya, atau lagi bisa nih untuk membangun atau meng-hire orang, kalian bisa bayar admin yang freelance lah, nggak masalah. Dia tuh nge-handle DM atau orderan, itu juga mungkin butuh. Atau misalnya kalian butuh orang yang packaging untuk yang bungkus-bungkus kayak gitu, kalian juga bisa memberdayakan atau membayar mereka gitu. Jadi kalian bisa mengerjakan hal-hal yang lebih besar gitu daripada kalian terfokus ke hal-hal yang kecil-kecil, yang merintil-merintil gitu. Prinsipnya gampangnya gini, ketika kamu sakit misalnya ya, amit-amit tapi kan, misalnya sakit seminggu, nah bisnismu ini masih bisa jalan nggak kalau misalnya kamu tinggal? Kalau jawabannya masih belum bisa ditinggal atau masih belum bisa jalan ketika kamu nggak ada, artinya kamu masih belum punya sistem. Nah ini sekarang kenapa banyak banget brand-brand baru bermunculan, tapi banyak juga dari mereka yang nggak bisa survive. Kayak aku tadi bilang waktu di intro ya, kamu nggak harus jadi brand yang selalu di depan layar. Kadang bisa jadi change terbesar itu ada di belakang layarnya. Nah maksudnya gimana mas? Di dalam dunia bisnis itu kan pasti ada namanya value
chain ya. Ada hulu, midstream, sama hilir. Dan di bisnis clothing itu pun juga ada teman-teman. Contohnya untuk di hulu itu contohnya kayak supplier bahan ya, kayak kainnya kayak gitu, sablonnya atau jahitnya, mungkin produksi labelnya atau ilustrator atau jasa desainnya, itu kita masukin di hulunya. Sedangkan untuk di area tengah-tengah nih, midstreamnya itu ada brand, ada packaging, distribusi, reseller, itu masuk di midstream. Sedangkan untuk di hilirnya itu sekarang ada konten kreator, mungkin fotografer katalog, influencer, studio media sosial atau studio campaign. Itu sekarang udah banyak opsi-opsi selain kalian megang brand doang teman-teman. Jadi kalau misalnya mungkin sekarang brandmu kurang bisa maksimal, tapi mungkin kamu bisa untuk produksi gitu ya, kamu punya vendor sendiri atau kamu seorang konten kreator, ya kalian bisa main di situ selain kalian bikin brand sendiri gitu. Paham nggak sih maksudku? Jadi contoh nih kayak aku punya brand as a brand ya, brandnya itu Masahiro. Nah aku juga sekarang dari tahun 2019 itu buka vendoran. Jadi selain aku punya brand sendiri, aku ingin memaksimalkan untuk menerima orderan dari brand lain as a vendor. Jadi aku membuka value chain yang lain untuk memperbesar income yang masuk teman-teman. Jadi kalau misalnya kalian expert di bikin konten ya, kalian bisa jadi konten kreator gitu kan, atau kalian bisa jadi influencer, atau kalian jagonya itu malah gambar atau malah desain, ya kalian bisa buka studio desain gitu loh, menerima orderan brand-brand lain yang pengen pesan desain kalian kayak gitu. Jadi banyak sebenarnya revenue stream yang bisa kalian maksimalkan. Malah kadang brandnya itu kurang bisa jalan, tapi value chain yang lain itu lebih prospek gitu. Ya udah itu aja yang dimaksimalkan, yang digas. Selagi masih bisa brandnya jalan, terus yang lain juga jalan kan, why not gitu loh. Nah nanti tinggal kamu pilih kuatnya itu di mana, mau main di hulu, midstream atau hilir. Kalau misalnya memang modal kalian sekarang itu masih terbatas gitu. Tapi kalau misalnya kalian udah bisa scale up, ya bebas kalian mau ngapain aja gitu kan. Karena gini teman-teman, aku punya prinsip ya. Bisnis clothing itu nggak melulu tentang gimana caranya kita bikin brand. Karena malah siapa tahu justru value chain lain yang lebih cuan. Jadi aku tidak menutup kemungkinan-kemungkinan yang bisa aku maksimalkan teman-teman. Kalau misalnya semua orang sibuk bikin desain anime atau streetwear yang lagi viral, ya kamu mungkin bisa beda dengan skill gitu ya, fotografinya, copywritingnya, atau marketingnya. Karena kalau misalnya kita ngomongin tren itu selalu cycling gitu ya, tapi skill itu nggak akan pernah bisa basi teman-teman, atau nggak akan bisa expired. Apalagi buat teman-teman yang business owner, diharapkan atau aku saranin untuk memperkaya skill-skill yang lain teman-teman. Mungkin skill fotografi, atau kalian bisa belajar skill copywriting untuk menarik orang, untuk gimana caranya orang yang melihat atau membaca postinganmu itu tertarik untuk check out. Atau kalian bisa belajar public speaking, supaya kalau misalnya kalian menjelaskan sesuatu, kalian ngomong sama orang, atau kalian mungkin presentasi ke orang lain, itu lebih enak dan lebih bisa tertata untuk susunan kalimat atau kata-katanya gitu ya, yang dimana itu bisa mempengaruhi orang di dalam mengambil keputusan. So, untuk closing kesimpulannya, bisnis clothing itu lebih dari sekedar jualan kaos doang atau jualan produk doang teman-teman. Ini tentang gimana kamu bisa memahami as a human, membangun sistem, menyampaikan pesan-pesan atau apa yang pengen kalian sampaikan ke orang lain lewat produk kalian. Nggak semua orang bisa bertahan di industri ini. Aku pun sekarang udah jalan di tahun ke-11 teman-teman. Jadi Masahiro ini brandku pertama berdiri itu tahun 2014, dan banyak juga teman-teman yang bisa dibilang sepantaranku dalam membangun bisnis clothing itu banyak yang sudah gugur gitu ya. Mereka sudah selesai. Kenapa aku bisa survive sampai sekarang? Aku nggak pernah mau untuk berhenti belajar teman-teman. Aku pengen nyoba hal-hal yang baru, apalagi di tengah perkembangan teknologi sekarang yang semakin cepat. AI banyak yang bermunculan. Jadi kita harus bisa dibilang lebih adaptif dan fokus ke prosesnya. Karena kalau misalnya kita cuma fokus ke goalsnya doang, menurutku agak susah sih buat
sekarang ya. Tapi balik lagi ke kalian dalam membangun suatu bisnis itu fokusnya kemana? Langsung ke goalsnya atau kalian menikmati, enjoy the prosesnya. Itu akan menciptakan journey yang berbeda teman-teman. Nah kalau teman-teman sekarang lagi merintis suatu bisnis atau suatu brand, atau baru punya ide buat masuk di bisnis ini, kalian bisa komen di bawah. Menurut kalian apa sih tantangan terbesar yang kalian alami sekarang? Aku akan coba baca satu-satu dan aku akan coba bantu jawab di video selanjutnya. Kalau misalnya aku rasa pertanyaan kalian bagus untuk aku angkat, atau mungkin ini penting untuk aku angkat, bakalan aku buatin videonya. Kalian bisa komen di bawah. Dan kalau misalnya kalian suka aku bahas tentang strategi-strategi di dunia perclothingan seperti ini, jangan lupa untuk klik tombol subscribe-nya di bawah sini ya, dan nyalain loncengnya biar nggak ketinggalan konten-konten selanjutnya. Oh ya, kalau misalnya kalian pengen gabung di komunitasku, itu banyak pelaku brand clothing juga di situ ya. Kita bisa sharing-sharing, kita bisa belajar bareng. Kalian bisa klik link WA-nya. Ini aku punya rencana untuk ngidupin lagi grupnya karena kemarin kita vakum lumayan lama. Jadi aku masih belum tahu juga kenapa mereka juga agak pasif gitu ya di grup. Jadi aku pengen coba menghidupkan lagi ekosistem di situ. Kita belajar bareng di situ. Dan buat teman-teman yang udah join Discordku, sorry banget Discordku yang lama itu ke hack teman-teman. Jadi ini aku pakai Discord yang baru. Jadi aku nggak bisa join ke channel yang itu karena adminnya aku gitu kan. Jadi aku nggak bisa akses ke sana. Dan untuk sementara untuk diskusi segala macam kita fokus pindah ke WhatsApp grup dulu aja supaya kita lebih enak gitu ya. Jadi itu aja teman-teman untuk video kali ini. Thank you guys for watching. Jangan lupa untuk like, share, comment, and subscribe. Stay safe, stay strong, never give up, ever cloud out. See you on next video. Bye bye.